ngelihat anak-anak yang dulu sama anak-anak yang sekarang, apalagi pasca pandemi nih Bu. Iya. Ada rasa perbedaannya tidak Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sager, sahabat gerak kreatif dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya Muhammad Saduri, pemandu acara ya, atau host di Gerak Kreatif, telah kedatangan tamu yang luar biasa istimewa sekali. Siapa dia? Nanti kita akan perkenalkan. Ini datang jauh-jauh dari Rangkas Bitung, dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Rencana sih pengen nengok anak-anak yang sedang PKL di sini. Namun kita todong langsung, harus ngomong di podcast nih. Selamat datang buat Bu Rini dan Abang Safik. Oke. Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar, cuma jalannya lumayan sih itu ya. Lumayan bergoyang ya. Iya. Justru menariknya ke Gerak Kreatif gitu. Selalu bahagia. Setiap orang datang ke sini mau sedih, mau senang pasti joget. Pasti joget. Karena bergoyang di sepanjang jalan. Oke, sehat Bu ya? Sehat ya. Abang sehat, Bang? Ibu. Ya. Bu Rini ini kan dari Rangkas Bitung jauh datang ke Gerak Kreatif menjenguk anak-anak yang sudah 1,5 bulan nih ya. Iya. PKL di sini. Saya pengen nanya awalnya, Bu. Kenapa sih sekolah memilih Gerak Kreatif untuk jadi tempat mereka PKL? Awalnya karena ada alumni kita yang dari SMK 1 punya usaha di Jakarta. Tapi setelah kita ke pihak Jakarta ternyata penuh. Ada yang dekat lagi Bu, katanya di Gerak Kreatif di daerah Jawilan. Oh, oke, itu cocok sama multimedia karena jurusan kita kan anak-anak ini jurusan multimedia. Akhirnya udah kita coba masuk ke sini dan maksudnya welcome gitu pihak gerahanya, dan anak-anaknya mau ke sini dan sesuai sih sama jurusan kita di sekolah gitu. Oke. Sekalian Sager, Bu Rini ini adalah gurunya Kang Johani juga nih. Selain kita mau bahas PKL juga nih Bu. Iya. Sedikit lah, pasti kan Ibu ketika meminta ke salah satu murid Ibu itu, ya Kang Jo itu, karena memang sudah kenal mungkin, berarti Ibu pernah ngajar ya Bu? Iya, pernah ngajar waktu Jo kelas 1. Gimana sih Bu Jo waktu sekolah Bu? Nakal gak Bu? Jo kayaknya nggak nakal sih, Jo baik, pinter, nurut, cuma dia ngulik. Jadi kalau teman-temannya di kelas, dia di lab. Karena waktu itu dia jurusannya TKJ, ada lab TKJ. Jadi kalau bagian pelajaran yang lain, agama atau apa, dia nggak ada di kelas, dia adanya di lab. Sampai guru-gurunya komplain, boleh bilang kata-kata waktu di sekolah ya? Boleh. Si Joni, kumaha sih sekolahnya? Justru itu yang menarik Bu. Iya. Kita kadang gini Bu, sebagai pengajar ya mungkin saya juga mengajar nih. Kita kadang ketika itu kita nggak tahu dia ini akan jadi apa, akan jadi siapa. Iya. Saya pun sama, ketika ke siswa tuh kadang suka saya, ya namanya guru ya, kita bagaimana mendidik ya, ketika kita memang mereka ada kesalahan kita ingatkan dengan cara kita masing-masing dong, gitu kan. Iya. Dan nyangka nggak sih Bu, ketika guru-guru di sana mungkin ketika memarahi atau apa kepada Kang Jo akan seperti Jo hari ini? Sepertinya enggak sih, termasuk saya. Nggak nyangka juga. Soalnya Jo waktu itu kan kecil, mungil, tapi lincah dia. Lincah terus bisa masuk ke siapa aja. Cuma itu dia nggak pernah ada di kelas, selalu ada di lab, selalu ngulik dari pagi sampai malam lagi. Terus dia tuh magang dari dia kelas 2 sampai dia kelas 3. Jadi guru-guru yang normatif adaptif itu yang pelajaran-pelajaran selain produktif itu jarang ketemu Johani. Nah, ternyata dia dari nguliknya itu dia kan berpikir untuk membuat sesuatu ya. Kita guru taunya, ya anak kenapa nggak pernah ada di kelas kan kayak gitu. Ternyata dia punya ide-ide cemerlang gitu di balik itu. Ternyata ada hal lain yang memang itu menjadi potensi buat dia ketika dia meninggalkan kelas itu. Iya. Nah berarti ini juga jadi harusnya jadi pelajaran buat saya ketika mengajar. Ya. Tidak semerta-merta saya harus memarahi anak ketika anak dari kelas ya. Iya benar. Lebih baik saya tanya kemudian dekati maunya apa. Iya. Iya kalau anak-anak sekarang kayaknya harus gitu sih. Jo juga termasuk yang produk yang lama kan, tapinya dia nggak bisa dikerasin sih, sebenarnya harus diajak ngobrol, dikasih kesempatan gitu buat dia bereksplorasi.
ternyata dia punya bakat yang lain gitu. Dan saya melihat Bu bahwa di SMKN 1 Rangkas Bitung ini bukan hanya Jo Iya. yang jadi gitu ya. Oh ya. Saya melihatnya banyak banget ini, bahkan yang Jo ajak itu rata-rata, saya tanya anak di lulusan mana, SMK Rangkas Bitung, Iya. dan rata-rata hasilnya itu cetakan dari SMK itu luar biasa Bu, bagus-bagus gitu. Iya. Dan ini pun saya melihat bahwa itu ada yang hari ini Ibu ajak si kakak ini sebagai representasi Bu, representasi dari bagaimana cara Ibu mendidik kepada siswa-siswi di SMK Rangkas Bitung. Ketika di luar tadi saya dengar Ibu ngobrol bersama anak itu kan, bagaimana mendidik dengan kasih sayang. Iya. Abang, saya nanya abang. Boleh. Abang, mama nih gimana bang? Baik banget ya bang ya? Baik. Baik banget. Baik. Baik banget. Abang sering diingatkan terus buat belajar ya. Kalau abang suka nggak mau belajar gimana bang? Mama suka bilangin apa? Yang abang ingat? Dimarahin. Dimarahin. Tapi dengan baik kan marahinnya ya. Iya. Ya ketika Ami ya nyebutnya. Amin. Ketika Ami memarahi abang pun ya itu buat kebaikan abang. Iya. Dan abang bisa lihat yang Ami ajar itu rata-rata jadi seseorang entrepreneur, cita-cita abang itu. Berarti abang tidak menutup kemungkinan ke depan akan menjadi entrepreneur. Tos. Oke, ya. Amin. Amin. Nah itu Bu, saya lihatnya apa ya? Ketika Ibu ngobrol tadi di luar ya, ngelihat ini sebagai representasi, ternyata pendidik Iya. yang baik itu bukan hanya mendidik Iya. anak-anak orang di sekolah ya. Anaknya harus menjadi utama. Ketika sudah mendidik dengan baik anaknya, insya Allah disekolahkan. Iya. Dan saya lihat, nah ini bentuk representasi Bu dari apa yang Ibu lakukan. Kita lanjut lagi Bu. Iya. Kita kembali kepada PKL dulu nih Bu. PKL. Kalau di sana Bu, teknis PKL itu kan di sini ada juga yang pernah PKL di sini dan pernah ada beberapa kali yang menawarkan PKL di sini itu rata-rata 1 bulan. Iya. Apakah di sana minta spesial untuk 2 bulan atau memang secara aturan hanya 1 bulan? Gimana? Kalau di sekolah kita itu di SMK 1 Rangkas Bitung 2 bulan sih, secara aturannya 2 bulan. Tapi kita sesuaikan dengan tempat magang juga. Kalau tempat magangnya boleh 3 bulan, kita membolehkan siswa 3 bulan. Oh boleh? Iya. Kalau kita tahan mereka boleh? Boleh, silakan. Silakan 3 bulan. Oji, Jikri, dan satu lagi siapa? Lupa namanya? Niki ya, kayaknya Boleh harus 3 ditahan bulan. ya. 3 bulan. Katanya, sibuk. Mereka ya pengen cepet pulang sih Bu. Mungkin ya, namanya mereka masih SMA, masih pengen ketemu sama Udah orang kangen tua. sama teman-temannya. Iya, kangen sama teman-temannya, kangen sama orang tuanya gitu Iya. kan. Tapi ya selama di sini mereka luar biasa Bu. Tadi Iya. tuh saya melihat bagaimana attitude anak-anak yang magang di sini. Ini saya pikir tidak terlepas dari keringat dari guru-gurunya juga di sekolah. Iya. Nah, strategi apa sih yang buat Ibu agar mereka tuh punya etika yang baik Bu? Sebagai guru ya, Bu, ya. Kita bicara sebagai guru, Ibu sendiri punya strategi seperti apa untuk mendidik karakter ya, membangun karakter anak-anak? Kalau di SMK 1 Rangkas Bitung sebenarnya kalau untuk disiplin emang sudah aturannya harus disiplin sih ya. Tapi kalau pendekatan ke anak-anak kita lebih ke pendekatan dari hati ke hati. Jadi kita lebih nganggap mereka itu sebagai teman, kita ajak ngobrol, nanti kita selip-selipin. Nanti kalau kalian di luar posisinya harus seperti apa, kalian di sekolah posisinya seperti apa. Jangan disamain misalnya di sekolah santai, di luar harus santai juga. Jadi harus ikutin aturan di tempat kalian magang gitu, ikutin aturannya. Dan saya melihat Bu, dari yang sekarang nih yang magang di sini, ya, bagaimana etika mereka segala macam. Nah jauh sebelumnya kan tahun 2010 Ibu pernah meluluskan yang namanya Johani Fauzi. Yang saya lihat itu orang yang nakal banget, dalam nakal dalam kutip ya, otak yang nakal. Dia pengen itu kayaknya harus dikejar. Otak kepikiran nakal. Saya yakin itu juga atas dasar dorongan dari sekolah. Ibu pernah berkaitan langsung nggak? Iya. Dengan Johani. Ketika itu Ibu ngajar apa sama Kang Jo?
sama Johan, ya Johan itu saya ngajar produktif TKJ kayaknya. Oh, produktif TKJ. Cuma tahun 2010 saya lupa pelajaran karena berubah-ubah mata pelajaran kan. Ya. Cuma Jo gitu kreatif sih. Tapi Sangat kreatif. sedikit kenakalannya ada ya. Karena dia lebih senang di lab, itu yang gitu bikin ya. guru-guru kenapa dia nggak pernah ada di kelas. Jarang ada di kelas Tapi senang di lab. secara ininya Bu, dia tuh kan tadi yang saya bilang otaknya liar lah, nakal lah gitu kan, kenakalan itu. Nah yang saya lihat kan dengan di kelas segala tidak mau di kelas, kemudian dia hanya mau di lab gitu kan, berarti yang sampai saat ini beliau mau ngejar sesuatu, saya yakin harus dorongan dari sekolah, dari gurunya. Bahkan pernah cerita beliau ketika itu magang di Brandmatic. Ketika di Brandmatic minta beliau untuk tetap di sana. Bahkan mereka ujian mau ujian nasional juga di sana. Dan sekolah bisa mengizinkan. Membolehkan. Nah itu luar biasa banget. Kalau pihak tempat magangnya meminta siswa kita untuk tetap di situ, sekolah membolehkan untuk mereka mengerjakan ujian nasionalnya di tempat magang. Mereka misalnya minta diperpanjang, silahkan. Dengan aturan pendidikan, apakah itu berbenturan? Pada saat itu ya? Enggak ya? Enggak. Selama memang itu semua dilaksanakan, itu ujian-ujian itu tetap dilaksanakan. Toh ini kan SMK, sekolah menengah kejuruan. Kelulusannya emang untuk bekerja kan. Iya. Jadi ketika memang ada permintaannya seperti itu dan kemudian juga menurut bagi sekolah ini akan menghasilkan sesuatu nih buat anaknya. Akan menjadikan progres yang baik. Boleh. Karena targetnya ya bagaimana caranya anak ketika lulus di SMK ini siap bekerja. Iya, boleh. Walaupun dia tidak belajar di kelas, dia tetap di tempat magang, itu sama aja dengan belajar kita menghitungnya. Sampai hari ini begitu. Sampai hari ini, boleh. Berarti kalau mereka kita tahan sampai seterusnya, sampai ujian nasional boleh? Boleh. Apalagi sekarang nggak ada ujian nasional ya? Nggak ada ujian nasional. Berarti lebih bebas ya Bu ya? Boleh. Anak-anak boleh sampai mereka lulus kan silakan. Kalau pihak tempat magangnya menginginkan seperti itu gitu. Kang Jani, Bu Rini ini sudah membolehkan mereka tetap di sini. Jadi silahkan Kang Johani yang bisa menentukan mereka mau dilempar kemana kan? Yang magang. Oke. Nah ini kakak. Tadi kan abang kan mau jadi cita-citanya salah satunya pengen kayak Om Deddy, jadi komposer ya. Pengen punya podcast juga ya. Coba kakak tanya deh, abang tanya ke Om. Om jadi hostnya, jadi narasumbernya, jadi hostnya. Mau nanya apa ya? Mau nanya apa ya? Belajar. Tadi mau nanya apa tadi? Pernah? Berapa artis yang pernah kesini? Nah, oke. Terima kasih host cilik, Abang Syafiq. Saya jawab ya. Jawabannya adalah baru satu, yaitu bapaknya Madun. Siapa bapaknya Madun namanya? Asrul Dahlan ya namanya itu. Jadi baru satu. Mudah-mudahan dengan adanya abang kesini, terus abang nanya berapa artis yang kesini, nanti akan memotivasi Geraha untuk mendatangkan artis-artis buat abang tonton. Nanti abang nonton podcastnya Geraha terus kalau ada artisnya. Tonton terus ya. Iya. Oke. Abang sayang nggak sama Ami? Sayang banget. Abang ngedukung nggak kalau Ami ketika Ami mau ngajar ke sekolah, abang suka ngelarang atau enggak? Atau silahkan Ami buat ngajarin kakak-kakaknya. Suka ini enggak abang? Enggak. Ngedukung tapi ya, ngedukung Ami ngajar ya. Ketika Ami ngajar abang seneng nggak? Seneng ya. Tapi emang Ami ngajar. Kalau ke sekolah. Iya. Oh iya, nggak tahu nggak ngajar. Oh iya kalau ke sekolah. Kalau Ami ke sekolah abang seneng nggak? Maksudnya karena di situ Ami sebagai pahlawan. Abang sadar nggak kalau Ami sebagai pahlawan? Sadar ya. Karena guru adalah pahlawan tanpa jasa ya. Jadi harus bangga kalau punya orang tua
jadi guru, gitu ya. Nanti abang cita-citanya pengen jadi entrepreneur atau jadi pengusaha. Om Deddy? Pengusaha. Nanti ketika udah punya usaha, bikin kayak gini. Jadi pengusahanya jadi, Om Deddy-nya jadi ya. Oke, luar biasa. Kurang buat abang. Oke, kita nanya Bunda lagi ya. Penanya Amihnya lagi. Ami. Kalau nyebut Ami juga ya, Ibu. Sangat aktif banget, Bu. Abang ini. Saya seneng kalau lihat anak-anak tuh aktif. Dia berani. Dan tidak jarang kita melihat di kelas itu, Bu. Anak-anak tuh sepertinya malu bertanya kepada gurunya. Sungkan untuk bertanya. Ada trik khusus nggak sih, Bu, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai orang tua juga yang mendidik anaknya di rumah, sebagai guru yang mengajarkan anak-anak di sekolah, ada trik khusus nggak untuk bagaimana sih agar mereka tidak takut, tidak ragu untuk bertanya ataupun mengatakan apapun yang mereka ingin katakan asal positif? Saya paling pendekatannya ke mereka, jadikan mereka sebagai teman. Jadi kalau teman itu kan bisa jadi teman curhat, teman bertanya, teman sharing. Jadi mereka nganggap kita ke guru itu, oh ibu kalau saya nanya apapun nggak bakal marah gitu. Oh saya nanya apapun boleh. Makanya anggap mereka teman, jadi mereka mau bertanya apapun, mau bercerita apapun, baik mereka lagi di kelas ataupun di luar kelas. Tapi kadang begini, Bu, tidak jarang juga kalau kita terlalu terbuka bersama anak-anak. Ya. Dalam tanda kutip, kadang anak-anak itu malah memanfaatkan situasi itu dengan kurang baik. Contoh mungkin mereka siswa misalnya kadang menganggap akhirnya apa aja dikatakan gitu. Padahal ada sesuatu yang akan menyentuh perasaan tidak menyenangkan kepada guru itu dan dikatakan. Pernah ngalamin seperti itu? Ada siswa yang dan ibu bagaimana tindakannya ketika ada sih beberapa anak yang saking ngerasa dekatnya jadi celetak-celetuknya yang berlebihan. Kalau udah kayak gitu saya paling diam. Kalau saya udah diam berarti anak-anak tahu, oh saya udah nggak suka gitu dengan celetukan mereka. Kalau dilanjutkan saya bisa marah, makanya daripada saya marah saya diam. Saya diemin anak-anak kalau udah nggak pas gitu. Tapi tidak jarang kan begitu, Bu ya? Sering, sering banget. Iya. Kadang kita ya ingin mengajak mereka sebagai teman. Iya. Tapi mereka tiba-tiba kadang ya karena mungkin merasa sudah jadi teman ya. Akhirnya lupa kalau teman yang dihadapi kali ini adalah gurunya sendiri. Berarti dengan cara diam udah cukup ya, Bu? Iya, tapi anak-anak sudah tahu, oh berarti ibu nggak suka gitu ya udah. Berarti nggak dilanjut lagi. Terus, Bu, nih, di sekolah tadi kembali lagi bahwa saya juga salah satu siswa tahun 2007 2008 itu pernah mencoba pengen masuk ke SMKN 1 Rangkas Bitung. Dan saya daftar bersama Johani bareng sama Ratna dan lain-lain daftar ke sana. Mereka sesuai harapannya masing-masing TKJ, sedangkan saya masuk penjualan. Tapi saya bukan berarti tidak bagus ya penjualan, cuma ketika itu saya menyukainya TKJ. Karena saya senangnya TKJ juga pada saat itu. Karena baru SMP lulus ya melihat komputer dan pengen masuk situ. Nah waktu itu sempat favorit banget, Bu, SMKN 1 Rangkas Bitung ini. Ibu sudah berapa tahun, Bu, ngajar di sana? Dari tahun 2003. 2003 di SMK 1. Berarti Ibu sudah lama kan mengalami perubahan dari masing-masing karakter anak ya, Bu. Kalau kita lihat perbandingan, kita bukan bandingin tapi ini sisi lain. Ngelihat anak-anak yang dulu sama anak-anak yang sekarang, apalagi pasca pandemi ini. Ada rasa perbedaannya tidak, Bu? Iya, sangat berbeda jauh. Anak-anak sebelum pandemi dengan anak-anak setelah pandemi. Kalau anak-anak sebelum pandemi itu kita lebih mudah mengarahkan dan mereka lebih disiplin dalam segala hal. Tapi kalau anak-anak setelah pandemi, ini pendekatannya harus benar-benar lebih sabar, lebih berulang-ulang kita ngasih taunya. Dan kalau nggak nurut juga harus agak dikasih agak keras gitu kalau ke mereka. Bahkan tidak jarang siswanya kadang lupa sama nama gurunya. Iya, nggak kenal. Emang ibu pernah ngajar ya sama saya? Karena online belajarnya.
Karena nggak pernah ketemu secara tatap muka, jadi pas kita tatap muka, emang pernah ya Bu ngajar? Waktu kalian kelas 10 Saya pernah, mengajar. iya. Tahu nama, Nggak tahu muka. wajahnya, nggak tahu wajahnya yang mana. Anak-anak yang pandemi ini yang agak-agak susah, disiplinnya, cara belajarnya, Tapi itu PR, Bu. PR banget. PR banget buat kita. Iya. Sebagai pendidik PR ya banget. tetap jangan menyalahkan situasi, Iya. ya kan? Ya bagaimanapun kita tetap akan memberikan hasil yang sama pada negara ini, pada bangsa ini. Jangan mentang-mentang pandemi, kemudian kita merasa bahwa udah yang sekarang biarkan. Tetap semangat. Mereka punya potensi yang Tetap, lain. tetap. Kita nggak tahu loh, Iya. ya kan? Iya. Nah kira-kira Bu, kalau kita melihat bahwa digitalisasi pada saat ini termasuk kemarin tuh daring, memungkinkan nggak Bu anak-anak tuh eksplorasi lebih jauh ketimbang mereka belajar di kelas? Kalau anaknya kreatif bisa, kalau anaknya biasa bereksplorasi sendiri. Tapi kalau anaknya harus ada arahan-arahan aja kayaknya agak berat. Tapi kalau anaknya seperti Johani kayak gitu bisa aja ngulik sendiri gitu, coba sendiri, semua sendiri. Bisa Yakin aja. nggak Bu, SMK ini beberapa tahun ke depan akan menghasilkan Johani selanjutnya? Yakin, yakin pasti ada. Setiap generasi, Betul, setiap betul. angkatan itu pasti ada aja. Anak-anak Kalau seperti Ibu Johani. yakin, saya lebih yakin Bu. Apalagi kalau misalnya guru-guru yang pada saat itu mengajar masih ada. Apakah masih ada Bu? Maksudnya masih mengajar atau sudah Masih. mutasi? Kebanyakan. Beberapa ada yang sudah mutasi jadi kepala sekolah, tapi beberapa masih ada yang di SMK 1. Masih ada. Masih ada ya. Jadi ya, apalagi dengan sekarang sekolah SMA, SMK, Iya. apalagi negeri sudah ada perhatian lebih ya Iya, dari pemerintah. dari pemerintah dan kita sudah bisa lebih fokus dalam mengajar. Iya. Iya, Nah, benar. secara bebannya kita sudah rumah itu udah bisa aman, ya kan? Iya. Kita tinggal fokus mengajar dan kalau Ibu yakin akan akan ada Johani jadi selanjutnya dan Iya. saya pasti lebih yakin. Pasti sih bakal ada Johani selanjutnya. Yakin pasti ada. Sekarang Ibu sebut nama nggak apa-apa deh. Sebut nama kira-kira yang di antara 3 ini. Aduh, digambreng. Iya, yang ada di sini. Nanti kita kenalkan orang-orangnya ya. Di antara mereka. Ada antara mereka 3. Ada Oji, ada Zikri, satu lagi, Zaki, sama satu lagi ada Nah, Niki. siapa Nah, di antara mereka siapa di antara bertiga? mereka bertiga yang akan menjadi the next Johani Fauzi? Di antara mereka bertiga. Bingung, ada orangnya soalnya di sini. Siapa ya Niki ya? Oji juga. Oji bisa. Niki masih tergantung mamahnya soalnya. Kayaknya Oji deh. Kayaknya Oji. Apa Niki ya Niki? Kalau saya Niki langsung enggak. Kalau saya ngelihatnya semuanya bisa. Iya, apa semuanya kalau harus dipilih salah satu saya pilih Oji, tapi kalau melihat potensi semuanya punya potensi masing-masing. Oji Punya di bakat sini punya masing-masing. potensi dan bahkan mereka sudah menentukan dirinya di sini, Bu. Iya. Oh, saya mau belajar ini. Saya belajar ini. Ada yang pengen kamera sampai Pak nanti fotoin ke saya. Jadi kalau dia lagi videoin, saya fotoin dia. Iya. Buat laporan. Oh iya siap. Semuanya punya potensi karena anak-anak di SMK 1 itu ngulik-ngulik sih sebenarnya, asal dikasih ruang aja mereka bereksplor sendiri. Berarti intinya kasih ruang dan fasilitasi alatnya Iya. ya Bu ya di Iya. sekolah itu. Kadang kita kalau membatasi banget juga nggak boleh ini nggak boleh itu malah jadi mereka Iya. kaku. Mereka tergantung. Biarkan mereka cari tapi batasi yang negatifnya. Iya. Bukan batasi semua dibatasi. Enggak, kalau di multimedia kayaknya boleh ya Niki ya. Masih. Boleh dieksplor semua. Apalagi sekarang di dunia digital kali ini Iya. ya tidak menutup kemungkinan apapun bisa menjadi potensi untuk mereka ke depan untuk punya usaha. Iya, betul. Makanya boleh-boleh aja. Asal positif. Oke deh, ini sudah lumayan nih banyak sekali yang kita bahas. Adek, nih, Abang. abang. Kalau kata abang, papa sayang nggak sama mama? Hah? Papa, abang sayang nggak sama Ami? Sayang nggak?
karena Iya ya, abangnya karena sering- bukan abang ya. Harusnya tanya ke papanya ya. Nanti deh kita di luar tanya ya ke papanya. Papa sayang nggak sama Ami? Kalau nggak tanyain aja ke papa. Papa sayang nggak sama Ami? Tadi omnya nanya itu soalnya gitu. Abang bisa jawab gitu, ya. Oke, Ibu terakhir Bu. Untuk closing statementnya Bu, apa sih yang ingin disampaikan buat seluruh siswa di SMKN 1 Rangkas Bitung, kemudian juga buat masyarakat secara umum, apa yang ingin bisa sampaikan terkait bahwa yang kita bahas hari ini mengenai potensi. Untuk semua siswa SMK 1 Rangkas Bitung, semua masyarakat yang ada di Lebak dan sekitarnya, sebenarnya gali aja potensi diri, apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian punya, bakat-bakat terpendamnya keluarin, jangan didiemin. Udah tahu bisa apa, ya udah coba selama itu tidak menyalahi aturan, coba aja semuanya. Bakat-bakatnya mau foto, mau video, mau apapun yang tentang multimedia atau tentang TKJ, dicoba dan dikembangkan sih, jangan didiamkan. Oke, sesuatu yang mengendap itu tidak akan pernah muncul ke permukaan. Iya. Seperti halnya kopi yang kita aduk, kita biasanya nunggu kopi itu mengendap dulu baru kita minum ya. Iya. Padahal endapan itu tidak nikmat ketika ngopi. Justru ketika kita nyeruput kopi, yang enak itu ketika yang belum mengendapnya nempel gigi tuh. Itu nikmat banget tuh Bu. Jadi jangan pernah dipendam, apapun yang kalian punya keluarkan, bebaskan, bahwa segala sesuatu punya potensi yang baik. Iya, semua. Terima kasih Ibu orang- sudah mau ngobrol bareng dengan kami. Terima kasih juga Abang sudah mau Terima ngobrol. kasih. Jangan lupa Bang, tanyain ke Api, ke Papa. Papa sayang nggak sama Mama? Oke, thank you very much buat kalian semua. Terus saksikan konten-konten Geraha Kreatif. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat generasi bangsa, apalagi para pelajar kayak kali ini. Tidak menutup kemungkinan semua orang punya kesempatan, punya waktu yang akan menjadikan siapa dirimu di masa depan. Hari ini adalah tolak ukur Anda di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.